Shalom, selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Sejenak kita meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 343. Dunia dalam rawa payah berjuang terus. Dunia dalam rawa payah berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil kudus. Biar dalam pelita bilang terang berita satu saja, Tuhan kita Sang Penebus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku, mari kita sambut firman Tuhan. Berita sukacita landasan renungan hari ini sesuai dengan almanak gereja kita. Terambil dari Matius pasal 5 ayat 19. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikian firman Tuhan. Hayati, lakukan, dan ajarkan. Demikian judul renungan ini. Saudaraku, sesungguhnya tanggung jawab kitalah untuk mewariskan firman Tuhan itu. Tanggung jawab kitalah untuk memperdengarkan hukum Taurat itu kepada anak-anak kita, agar kelak mereka berbuat seperti apa yang diminta, yang dikehendaki oleh Tuhan. Tentu menjauhi segala apa yang Tuhan tidak kehendaki. Cara kita untuk mewariskan firman Tuhan kepada generasi berikutnya atau anak-anak kita tentu berbeda-beda dan bahkan harus memakai segala cara dan kesempatan. Firman Tuhan dalam Ulangan pasal 6 ayat 7, kita harus mengajarkannya ketika kita duduk-duduk, baik dalam perjalanan, mau tidur, dan setelah bangun tidur. Ini artinya kita mempergunakan segala momen dan kesempatan yang ada untuk mengajarkan firman Tuhan atau hukum Taurat Tuhan kepada anak-anak kita. Tapi apakah yang kita ajarkan? Itu saudaraku, supaya ajaran kita itu melekat di hati anak-anak, yang kita ajarkan adalah bukan apa yang kita ketahui. Bukan, tidak cukup itu. Tetapi apa yang kita hayati dan apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita hayati itu akan terlihat dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu sudah secara langsung menjadi teladan kepada anak-anak kita. Menjadi contoh yang baik kepada anak-anak kita. Namun sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, masih sungguh banyak orang tua yang belum menjadi teladan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu bertobatlah. Beri kesempatanmu untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak, baik melalui oral dan baik melalui perbuatan-perbuatan baik. Apa yang menjadi upah kita kalau kita mengajarkan firman Tuhan atau hukum Taurat itu kepada anak-anak kita? Tentu yang mempunyai upah pertama kita sendiri, keluarga kita sendiri. Anak kita itu akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak itu akan menjadi anak yang hormat kepada orang tuanya, yang tidak lupa dengan jerih lelah orang tuanya. Itu. Jadi kalau ada anak yang
lupa akan jerih lelah orang tuanya, yang tidak hormat kepada orang tuanya. Sebenarnya dalam bahasa Batak dikatakan litok aik ditaruan pareson tujulu. Justru kita orang tua yang akan self-correct. Sejauh mana kita memberi waktu dan kesempatan untuk menjadi teladan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, ajarkan firman Tuhan itu sejak dini kepada anak-anak kita. Pengajaran akan firman Tuhan akan terus turun-temurun dari satu generasi kepada generasi berikutnya, jika kita semua komit untuk melakukan pengajaran itu kepada anak-anak itu. Saudaraku, yang terakhir dalam firman ini, perlu kita ingat, koreksi apa yang kita ajarkan. Jangan-jangan yang kita ajarkan hanya yang enak-enak saja. Oh tidak, saudaraku. Katakan dalam firman ini, jangan meniadakan salah satu perintah itu. Kalau itu perintah, itu tegas, teguran, cibiran, ya kita harus ajarkan. Teguran jangan hanya yang menyenangkan hati atau pikiran, tetapi teguran pun itu terkadang pahit, tetapi pahit pun itu akan menjadi terus melekat di hati anak-anak kita. Oleh karena itu jangan segan untuk menegur anak yang melakukan kesalahan. Dalam firman ini dikatakan, kalau kita tidak mengajarkannya atau mewariskannya kepada generasi penerus, karena itu adalah teguran, hardikan sekalipun, seperti yang dipukul kita, saudaraku, itu sama dengan membiarkan anak-anak kita akan terlantar. Tetapi teguran itu justru akan mendidik. Kalau kita melakukan itu, maka anak-anak kita pun akan membenci dosa dan cerah melakukan segala perbuatan-perbuatan salah, dan kelak mereka akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, wariskanlah yang baik itu. Apa itu? Apa yang kita hayati, apa yang kita imani, dan apa yang kita lakukan, itulah yang akan kita wariskan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sungguh mengingatkan kami agar kami mewariskan hal-hal yang baik kepada anak-anak kami dan bahkan generasi-generasi berikutnya. Lewat renungan pagi ini juga, gereja-Mu memfasilitasi setiap keluarga untuk memberi kesempatan beribadah di dalam tempat mereka masing-masing untuk memperdengarkan firman-Mu, Bapak. Biarlah firman-Mu terus melekat di hati kami dan menjadi suluh dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak kami, Tuhan, dalam setiap langkah hidup mereka. Tuntun mereka hingga kelak menjadi anak yang takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Terpujilah Engkau, Tuhan. Kami berdoa khusus buat keluarga yang bergumul dalam mendidik anaknya. Kuatkan mereka, Tuhan. Sertai mereka agar keluar sebagai pemenang. Mereka akan terus hidup dalam kasih setia daripada Tuhan. Kami juga berdoa kepada orang yang sedang menderita penyakit. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, memberi kesembuhan kepada mereka. Yang lelah, kiranya kuatkan mereka, Tuhan. Hiburkan juga yang bersedih. Berkati setiap pekerjaan kami hari ini. Pimpin kami, Tuhan, apa yang menjadi impian kami. Tolong kami, Tuhan, untuk mewujudkannya. Terpujilah Engkau, Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang sedang bersukacita, khususnya mereka yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Berikan sehat dan panjang umur, nikmat hidup, dan rejeki yang melimpah ke depan. Terpujilah Engkau, Bapa. Dengarlah doa kami ini yang kami persembahkan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa,
serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudaraku, ada pantun untuk mengakhiri renungan ini. Dari Jakarta ke kota Brebes, tujuan perjalanan ke kota Surabaya. Kini Abang Pendeta Donald Sianturi ikut jadi calon preses. Mohon Bapak Ibu doa dan dukungannya. Shalom.